Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Nur Afifah dari Prodi PAI kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Tema 1 dengan judul Pendekatan, Model, Strategi, dan Teknik Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ahmad Ihwanul Muttaqin. Selanjutnya pembahasan. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran merupakan komponen pendidikan yang mendukung tugas profesionalisme guru atau tenaga kependidikan di lembaga tingkat sekolah. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan amat bergantung pada kemampuan guru memilih pendekatan, merencanakan program pembelajaran, penguasaan strategi, memilih dan menentukan metode sesuai materi dan teknik dalam mengajar. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dan kemudian, dalam proses pembelajaran pendekatan dikaitkan dengan strategi dan metode yang saling ketergantungan. Menurut Roy Killen dan dalam Wina Sanjaya menyebutkan bahwa ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori, sedangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry, serta strategi pembelajaran induktif. Pendekatan yang berorientasi kepada guru dapat dinamakan pembelajaran konvensional, di mana hampir semua kegiatan tugas yang dijadwalkan oleh sekolah. Pembelajaran dikendalikan oleh guru dan staf lembaga pendidikan. Karakteristik dari pendekatan ini, proses belajar mengajar atau proses komunikasi berlangsung di dalam kelas dengan metode ceramah secara tatap muka. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran, dan guru hanya sebagai fasilitator, mediator, pembimbing, dan pemimpin. Karakteristiknya berorientasi pada peserta didik, di mana pembelajaran beragam dengan menggunakan berbagai sumber belajar, metode, media, dan strategi secara bergantian, sehingga selama proses pembelajaran, peserta didik berpartisipasi aktif baik secara individu maupun kelompok. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Sebagai contoh, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa merupakan pembelajaran aktif di mana siswa memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjelaskan selama di kelas. Pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam tim pada masalah dan proyek. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Gerlach dan Ellie mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Gerlach dan Ellie juga mengatakan bahwa perlu adanya kaitan antara strategi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, agar diperoleh langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Serta pembelajaran terdiri dari metode dan teknik.
yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Kata metode dan teknik sering digunakan secara bergantian. Selanjutnya, terkait pengertian strategi pembelajaran, dalam upaya penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih dahulu untuk kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi atau bahan pelajaran yang dipelajari mulai dari hal yang abstrak, kemudian secara perlahan menuju hal yang konkret. Sebagai contoh, misalnya, daripada menugaskan esai tradisional, guru dapat menawarkan siswa pilihan untuk membuat video, podcast, infografis, atau format lain yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dengan mengizinkan siswa memilih format yang mereka sukai, guru akan memanfaatkan kreativitas mereka dan membantu mereka mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, yaitu metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun ke dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapai optimal. Ini bermakna bahwa metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan penerapan strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Secara garis besar, metode mengajar dapat diklarifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu metode mengajar konvensional dan inkonvensional. Konvensional merupakan metode mengajar yang lazim digunakan oleh guru dan disebut dengan metode tradisional. Sedangkan metode inkonvensional yaitu suatu metode mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum, seperti metode modul, pengajaran berprogram, pengajaran unit, mesin program. Metodenya baru dikembangkan di sekolah tertentu yang memiliki prasarana dan sarana yang lengkap. Berikut ini beberapa contoh metode mengajar, antara lain metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, eksperimen, resitasi, kerja kelompok, sosiodrama, bermain peran, karya wisata, metode drill, dan metode sistem beregu. Yang keempat, yaitu teknik pembelajaran. Teknik atau taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan guru dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum guru melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Misalnya, berceramah pada siang hari dengan jumlah siswa yang banyak, tentu saja akan berbeda jika ceramah itu dilakukan pada pagi hari dengan siswa yang terbatas. Karena di siang hari, murid akan cenderung bosan, malas, mengantuk, karena kegiatan mereka dari pagi hingga siang, jadi mereka merasa capek. Dan guru yang efektif sewaktu-waktu siap menggunakan berbagai metode dan teknik dengan efektif dan efisien menuju tercapainya tujuan. Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai secara optimal. Nah, disinilah kemudian terjadi kesinambungan antara strategi dan metode.
Ini bermakna bahwa metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah disusun dan ditetapkan. Dengan demikian, satu strategi pembelajaran digunakan beberapa metode. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan kata lain, strategi adalah rencana operasi, sedangkan metode adalah suatu cara untuk mencapai sesuatu. Dari materi di atas dapat disimpulkan perbedaannya, yaitu pendekatan lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi yang saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PAI di sekolah menuntut guru untuk memahami karakteristik peserta didik, karena teknik dan metode yang tepat akan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran. Suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggap relevan dengan metode. Guru hebat kaya akan teknik dan guru tahu betul bagaimana menentukan rencana pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.